Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Seli Rahmadani Putri dari Prodi Sosiologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di sini saya membuat video digital dengan mata kuliah Masyarakat dan Pembangunan Asia Tenggara. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu aktual di Asia Tenggara. Nah, sekarang ini saya mengambil dua topik tentang isu aktual di Asia Tenggara, yaitu terorisme dan kejahatan terorganisir. Nah, selanjutnya di sini saya akan menceritakan tentang isu di Asia Tenggara, yaitu terorisme. Nah, kejahatan terorisme ini sehingga sampai sekarang ini belum berakhir ya guys. Dalam beberapa tahun terakhir, aksi terorisme ini berskala dampak besar yang telah mereda. Namun modus dalam bentuk kejahatan terorisme mengalami evolusi. Nah, jumlah pelaku tindakan pidana terorisme di Indonesia ini pada tahun 2021 lebih banyak dibandingkan pada tahun 2020. Dari laporan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dirilis pada 1 Januari 2022 menunjukkan bahwa tahun 2021 terdapat 370 tersangka tindakan pidana terorisme. Sebelumnya pada tahun 2020 itu jumlah pelaku tindakan kejahatan di Indonesia ini sebanyak 232. Ya, lumayan ya, sedikit menurun berapa persen gitu ya. Nah, Indonesia sendiri angka kejahatan terorisme ini semakin fluktuatif. Dalam 5 tahun terakhir, jumlah angka terbanyak kejahatan ini pada tahun 2018 yang mencapai 396 tersangka. Wah, banyak juga ya. Nah, selain itu, ada salah satu kasus pada tanggal 25 Maret tahun 2022 terjadi pula penangkapan 16 tersangka terorisme berbasis negara Islam di Indonesia atau disebut dengan NII di Sumatera Barat. Nah, dari penangkapan tersebut dikembangkan penangkapan 5 tersangka terorisme NII di Tangerang Selatan pada tanggal 3 April 2022. Nah, dalam skala global, tren terorisme justru kian menurun. Beberapa poin yang paling penting yang dapat diperoleh dari laporan Global Terrorism Index tahun 2022 yang dipublikasi oleh Institute for Economics and Peace atau disebut dengan EAP. Di antaranya yang pertama, jumlah kematian akibat terorisme ini turun sebanyak 1,2% dengan jumlah 7.142 kematian. Yang poin kedua, sebanyak 86 negara tercatat mengalami reduksi dampak signifikan dari dampak terorisme. Yang poin ketiga, yang terakhir, untuk pertama kalinya sejak 2007 mencapai jumlah 105 negara yang sama sekali tidak mengalami kematian maupun penyerangan oleh aksi terorisme. Nah, meskipun demikian, dari catatan positif yang dibarengi dengan bahayanya laten ancaman terorisme ini, meskipun dalam kertas secara data kasar nampak terorisme ini tampak semakin terkontrol ya. Dari laporan tersebut mencatat bahwa penyebaran semakin meluas ke berbagai negara dunia. Media sosial dan internet yang menjadi katalis untuk distribusikan ideologi dan paham radikal kelompok-kelompok tersebut. Sementara itu, kelompok terorisme ini paling aktif saat ini adalah Taliban, Boko Haram, ISIS,
dan satu yang terakhir Al-Hasaba ya. Nah, di sini saya ingin menjelaskan apa itu terorisme. Nah, terorisme ini pasti kawan-kawan sudah tahu ya. Dalam pikiran tuh terorisme ini seperti ISIS atau yang gimana ya, kayak ancaman kekerasan atau teror yang bersifat massal ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi bahwa terorisme ini adalah perbuatan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis dari lingkungan hidup, fasilitas publik, dan fasilitas internasional yang memotif ideologi politik dan gangguan keamanan. Itu ya yang konsep dari terorisme. Nah, di sini saya akan persingkat karena waktunya itu kalau kita menceritakan terorisme ini mungkin banyak ya. Nah, singkat aja saya menjelaskan dari fakta singkat tentang terorisme ini. Terorisme ini merupakan perbuatan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan, terutama tujuan politik. Terus terorisme ini adalah kejahatan dalam peristiwa keamanan, kemanusiaan, politik, ideologi. Selanjutnya, evaluasi karakter terorisme ini ada 3 dimensi ya, yaitu pendekatan pada pengguna internet, aktual teror yang kian eksklusif, dan skala aksi terorisme. Sementara dulunya indoktrinasi radikalisme memerlukan waktu 22 bulan. Penggunaan lewat media sosialnya hanya memerlukan waktu 2 sampai 9 bulan. Ya, lama juga ya guys. Terus dalam periode tahun 2018 sampai 2021 di Asia Tenggara pelaku bom bunuh diri oleh laki-laki dewasa hanya mencapai 42%, sementara 26%-nya dilakukan oleh anak-anak dan 32%-nya oleh perempuan dewasa. Wah, menakutkan sekali ya guys. Terus meskipun meningkat secara intensitas, aksi terorisme saat ini memiliki daya destruksi yang semakin kecil dengan 1,4 korban kematian per aksi terorisme. Pendekatan ini berbasis gender menjadi salah satu cara aktual untuk menanggulangi terorisme yang pada masa kini. Itu dari fakta singkat ya teman-teman. Nah, selanjutnya tentang kejahatan terorganisir. Nah, di sini saya mengambil salah satu kasus tentang kejahatan tradisional terorganisir di wilayah perbatasan. Di kasusnya operandi penyeludupan narkotika Riau dan Malaysia. Nah, sedikit saya menjelaskan. Kawasan Asia Tenggara ini memiliki luas area sekitar 4,4 juta km2 dan dikenal sebagai wilayah produksi narkotika di Golden Triangle yang berada perbatasan Thailand, Laos, dan Myanmar. Salah satu negara tujuan untuk penyelundupan narkotika di kawasan Asia Tenggara ini
adalah Indonesia dan Provinsi Riau ini merupakan salah satu pintu gerbang masuk narkotika secara ilegal ya, dari negara lain terutama Malaysia. Nah, di sini sedikitlah saya menjelaskan ya tentang ini. Kalau kita menjelaskan semuanya mungkin sangat panjang ya kalau itu. Nah, singkatnya gini aja. Dari kasus ini bahwasanya narkotika bahwasanya di Riau provinsi Riau adalah pintu masuk narkotika yang ilegal secara perkumpulan bandar tindakan kriminal terkait penyelundupan narkotika ilegal ini. Penyelundupan narkotika ini dapat masuk melalui lintas laut terkhusus dengan menggunakan rute pelabuhan non resmi mengikuti sepanjang garis pantai di Provinsi Riau dengan rute transit dari negara Malaysia. Nah, maka dari itu rute penyelundupan narkoba ini berasal dari Malaysia menuju ke Indonesia dengan menggunakan rute khusus di kawasan Provinsi Riau, di mana dilakukan dengan penggunaan jalur perairan atau transportasi laut dan masuk ke dermaga ilegal, sehingga narkotika ini masuk melalui pelabuhan Sinamboy, Kabupaten Rokan Hilir, akan ditransfer atau didistribusikan menuju ke Medan dan sekitarnya. Nah, sedangkan narkotika ini yang masuk melalui Pulau Rumpat, Kabupaten Megalis, bakal didistribusikan menuju wilayah Kota Pekanbaru, kemudian Pulau Rangsang, dan ke Tebing Tinggi, termasuk juga dengan masuk menuju pelabuhan Sungai Guntung, Kabupaten Rokan Hilir, akan dikirim menuju wilayah Jambi, Palembang, serta Pulau Jawa. Itu rute yang dipilih oleh para mafia kartel narkotika. Ini dilantarkan faktor geografis Provinsi Riau yang sangat dekat dengan Malaysia, sehingga narkotika ini cepat bisa diselundupkan. Selain itu, faktor sebanyak pelabuhan yang tidak resmi yang ada di sepanjang garis pantai pada wilayah pembatas Malaysia dan Provinsi Riau, sehingga para kurir narkotika tuh bebas masuk dengan pengawasan ketat dari petugas. Faktor berikut adalah dualisme pekerjaan dari nelayan di wilayah pembatasan yang juga memiliki pekerjaan kurir narkotika tengah laut menuju darat. Faktor pendekatan hukum oleh aparat penegak hukum di Indonesia juga menjadi faktor alasan Riau menjadi salah satu wilayah penyelundupan narkotika. Artinya, minimnya patroli pengawasan rutin ini oleh petugas serta faktor profesionalitas petugas keamanan wilayah pembatasan juga menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya peningkatan terhadap angka penyelundupan narkotika. Maka dari itu, jaringan kejahatan tradisional ini di batasan Malaysia dan Riau ini dibilang sangat terorganisir dengan baik dan memiliki beberapa sindikat atau mata rantai, sehingga dalam pelaksanaan para sindikat memiliki satu perwakilan di setiap negara kawasan anggota ASEAN. Nah, itu singkat ya penjelasan saya tentang kejahatan transnasional terorganisir di wilayah perbatasan yang studi modus operasional penyelundupan narkotika Riau dan Malaysia. Nah, sekian dari penjelasan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.